Padahal faktanya kita ini negara hebat. Betul. Indonesia itu negara kaya raya. Kenapa kita tidak persis kayak Brunei? Ya. Nganggur pun tetap diberikan kesejahteraan. Brunei hanya minyak bumi. Dikit lagi minyaknya. Sedikit Segini lagi. Iya. Kita ada emas, ada nikel, ada bauksit, ada tembaga, ada batu bara, ada sawit, ada gas, ada uranium, ada plutonium, dan ada minyak bumi. Ya. Kenapa kita kalah sama negara kecil yang kita sebut Brunei? Kemakmurannya, welfare-nya, welfare state-nya, negara yang memang makmur. Kita tuh kaya raya, tapi kenapa kekayaan itu hanya dimiliki oleh keluarga itu saja? Ya itu yang bikin kadang-kadang aku repot Bang, juga. sebelum kesini kan kita pernah teleponan Bang, kemarin Bang. Bang Firman cerita soal keresahan orang Cirebon, katanya ada pasar yang nggak selesai, ada apa? Concern banget Bang sama Oke, kemajuan di Cirebon itu banyak hal yang kita lihat untuk kemaslahatan umat dilupakan. Contoh ada pasar di daerah Arjawinangun. Itu pasar desa, dan pasar ini menghidupi wilayah yang ada di Cirebon juga. Di situ ada Gegesik, ada Bayalangu, ada Ciwaringin, ada Kapetakan, ada Cirebon, ada Palimanan, ada Sumber, dan lain-lain. Sampai sekarang pasar yang tadinya direvitalisasi, goalnya bagus. Bagaimana pasar tradisional menjadi pasar modern. Namun faktanya, proses pembangunannya, penunjukan pemenangnya, itu tidak melalui proses yang sesuai dengan kajian-kajian dari lembaga barang penyediaan barang dan jasa. Tender itu ya. Sekarang pasar itu mangkrak. Bayangkan pasar yang tadinya tertata, mobil bisa lewat, sekarang mobil nggak bisa lewat sama sekali, motor pun agak susah untuk lewat, karena dibuat jalan besar tadi menjadi pasar darurat. Gimana, jadi pasar itu jadi mangkrak gitu deh? Sangat mangkrak. Dan info yang saya dapatkan, Komisi 2 pun lagi berkunjung di hari Kamis ini. Hari Kamis ini? Salah satunya membahas itu. Mantap. Dan membahas rumah sakit umum daerah yang ada di Arjawinangun, rumah sakit Arjawinangun. Tahu loh. Serem itu. Silakan datang ke rumah sakit umum daerah Arjawinangun, di sampingnya Abatoha rumahnya. Ya. Dan di situ apakah mau dijadikan sekolah kedokteran atau sekolah apapun, itu sebenarnya bisa. Namun sekarang dibiarkan kosong. Yang mengakibatkan terjadi, menurut orang ngeri sedap di betul. situ. Itu aku yang nggak suka sama konten-konten horor yang gimmick lah kalau aku bilang. Ini rumah sakit Arjawinangun ini ya kita tahu lah ya, Bang Firman. Jadi itu tempat memang dekatnya rumahnya Abatoha. Kok bisa dibilang serem gini-gini? Ini kan mendingan dimanfaatin daripada digituin kan. Ya, bikin apa kira-kira? Sekolah kedokteran apa? Apakah Ruislag tukar guling? Kita nggak tahu juga. Nah itu yang ini jadi perdebatan. Komisi 2 sampai datang loh ke Arjawinangun. Hari ini Kamis nih datang. Berarti Cirebon benar-benar mencuri perhatian loh ini dengan segala peristiwanya. Kalau kita ngomong makro lagi, kenapa ITB maunya ada di Arjawinangun? Iya. Institut Teknologi Bandung yang terbaik teknologi di seluruh Indonesia. Kenapa memilih Arjawinangun sebagai kampus barunya? Apakah kampus lama yang di Ganesha akan dipindahkan semua di Arjawinangun? Berarti namanya ITA nih. Bukan ITB lagi. Arjawinangun. Institut Teknologi Arjawinangun. Atau bagaimana? Dan sampai sekarang pun ITB atau ITA ini belum didayagunakan. Ya. Tapi fisiknya udah ada Bang? Fisiknya sudah ada. Bangunan. Nunggu apa lagi? Ya Allah. Nah di sini akhirnya banyak makro yang masuk ke Cirebon. Dimanfaatin lagi, yang memanggil setan kaum lo tuh. Wah bukan. Aku nggak model kayak gitu. Aku nggak suka. Bangun dong daerah, jangan takut-takutin. Iya makanya jangan ditakut-takutin. Berapa kali kemarin ada rumah sakit, ada klinik segala macam. Ngapain sih? Udah bikin yang baru aja. Bersihin, manfaatin ya nggak Bang? Betul. Bang, terakhir nih Bang. Kira-kira pesan apa yang mau Bang Firman sampaikan di pertama lah, sudahi kasus Vina, ya kan? Karena kegaduhan ini udah cukup berisik lah. Terus kedua, concern Bang Firman untuk kemakmuran Cirebon gimana Bang? Dua hal itu. Pertama, memang kasus Vina ini akhirnya menggelitik dan itu menjadi pen-trigger sebenarnya. Akhirnya orang seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia mengetahui bahwa Cirebon itu sangat powerful dari banyak perspektif gitu. Mungkin sumber daya alamnya, mungkin dari sisi marginalnya masyarakat, kemudian
banyak diversifikasi masyarakat karena kita terdiri dari banyak suku kan. Ada Arab, ada Cina, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Ini sangat Komplit banget. kompleksitas. Jadi dengan berbagai macam suku aja pasti berbeda pemikiran. Ya. Makanya Cirebon adalah miniatur Indonesia sebenarnya iya. karena semuanya ada di sana. Gereja dengan masjid dengan kelenteng itu jaraknya mungkin sekitar 50 meter. Ya, tetanggaan. Deket banget. Tetanggaan 50 meter kira-kira dan aman. Kemudian selesai kasus Wina ini jangan melebar, cukup sampai di sini semestinya karena akan menjadi purbasangka bagi banyak hal yang ingin membangun Cirebon dengan indah, dengan kemajemukan tadi dan dengan kekayaan alamnya dan jadikan Cirebon menjadi kota yang semestinya seperti dahulu, aman, damai gitu. Dan silakan masyarakat Indonesia bisa belajar dari kemajemukan, dari keberdayaan dan ketahanan. Cirebon itu orang yang kuat. Kuat banget. Di tahun 2008-2009 konflik suku saja di Cirebon nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal jelas kaum semuanya ada. Teman SMP saya mayoritas keturunan semuanya. Di Arjayunangun itu SMP 1 Arjayunangun itu mayoritas adalah Tionghoa dan dengan berbagai macam agama. Dan sekolah negeri juga kan sama Kita aja. adem semuanya gitu. Makanya di sinilah miniatur Indonesia yang namanya Cirebon jangan dirusak. Ya. Karena di situ contoh keberlangsungan, saling menghormati, saling mengayomi ada di Cirebon. Di wilayah 3 khususnya. Jadikan Cirebon lebih hebat lagi, siapapun pemimpinnya, sepanjang memang dipilih oleh masyarakat, sepanjang dipilih oleh rakyat, kita dukung. Termasuk proses penyidikan apapun, bukan hanya Vina. Jadi Cirebon menuju Indonesia. Itu mungkin. Mantep. Ada lagi yang bertanya terakhir? Mantep. Mantap. Mantap. Oke, pemirsa, seru banget sama Bang Firman Kiatmo.